Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita Waalaikumsalam. Siang, Pak. membahas Pak. dalam mata kuliah pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, yaitu pendidikan di pelayanan profesional. Jadi salah satu tugas dari tenaga promosi kesehatan adalah melaksanakan pendidikan di pelayanan profesional. Ya. Karena itu yang dilakukan di rumah sakit yang dilakukan oleh petugas kesehatan, khususnya pada tenaga kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas di PKRMS, pendidikan kesehatan di rumah sakit. Kalau kita lihat dari kerangka pendidikan kesehatan di rumah sakit itu terbagi atas dua bagian, ada yang di luar rumah sakit dan di dalam rumah sakit. Ya. Nah, di dalam rumah sakit juga terbagi atas tiga. Ya. Nah, tetapi kali ini kita akan membicarakan tentang kerangka pendidikan kesehatan di luar rumah sakit, atau disebut dengan outreach. Ya. Jadi penjangkauan di luar outreach in hospital. Ya. Itu di mana sasarannya adalah pertama masyarakat luas, kemudian kedua adalah komunitas, ketiga sekolah, keempat tempat kerja. Ya. Nah, inilah yang menjadi sasaran atau yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pendidikan kesehatan masyarakat di luar rumah sakit. Ya, ada masyarakat secara umum, kemudian ada komunitas dengan berbagai kegiatannya, ya, berbagai kelompok usia, pendidikan, profesi dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan yang ada di komunitas. Kemudian sekolah dengan berbagai level pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA atau SMK, serta perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi pun kita bagi atas dua, yaitu perguruan tinggi kesehatan dan non kesehatan. Kemudian di tempat kerja. Kemudian kerangka pendidikan kesehatan di rumah sakit, tempat terbuka, yaitu di gerbang, di tempat ketika di rumah sakit itu ada gerbang rumah sakit, itu bisa dijadikan sebagai sasaran pendidikan kesehatan di rumah sakit. Ya. Kemudian yang kedua adalah tempat pendaftaran, jadi orang masuk di pintu gerbang dan memiliki image terhadap rumah sakit ketika selamat datang di rumah sakit A, kan gitu ya. Kami siap memberikan pelayanan kepada Anda. Ini adalah salah satu bentuk dari pendidikan kesehatan di rumah sakit, bahwa rumah sakit adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian di ruang pendaftaran, ketika seseorang itu ingin mendaftar, maka di ruang pendaftaran itu diberikan informasi cara mendaftar, syarat-syarat mendaftar, yang menggunakan misalnya BPJS dan non BPJS itu juga harus dibagi atau dikelompokkan dengan syarat-syarat tertentu ketika orang itu mendaftar di rumah sakit. Kemudian di ruang tunggu, daripada orang lama menunggu, maka sebaiknya di ruang tunggu itu juga disediakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, bisa saja di ruang tunggu itu sesuai dengan topik atau isu-isu kesehatan. Misalnya sekarang COVID-19, ya, atau SARS-2, ya, COV 2019, ya, atau yang disebut dengan Several Acute Respiratory Syndrome, COVID-19. Ya. Nah, ini bisa juga dilakukan dalam upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang penularan tanda dan gejala yang berkaitan dengan COVID-19 ini di ruang tunggu. Kemudian di ruang perawat atau ruang perawatan, ini juga diberikan informasi khususnya pada pasien. Kemudian di selasar,
rumah sakit ya, kita manfaatkan untuk memberikan informasi atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat, kepada pasien, kepada keluarga pasien, kepada pengunjung berkaitan dengan isu-isu kesehatan pada saat itu, termasuk dalam upaya mencegah dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah ruang terbuka, yang bisa digunakan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini bisa digunakan dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan masyarakat di rumah sakit, terutama di tempat-tempat terbuka ini. Kemudian di pelayanan kesehatan, misalnya di rawat jalan. Jadi rawat jalan itu biasanya kalau kita lihat banyak pasien, kemudian berkunjung, kemudian di situ mereka bagaimana cara mendaftar, ya, itu bisa kita sampaikan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ketika mereka menunggu, ya, mungkin menunggu cukup lama ketika akan diberikan pelayanan, maka sebaiknya kita siapkan dengan berbagai media. Bisa saja poster, bisa buklet gitu ya, sehingga orang menunggu sambil membaca dan mendapatkan informasi ya, berkaitan dengan upaya-upaya kesehatan, upaya dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan seseorang ya. Kemudian dirawat inap ya, kalau itu di ruang rawat inap bisa saja di atas depan tempat tidur pasien, sehingga dia sering membaca informasi itu dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan upaya kesehatan ya. Kemudian di klinik radiologi. Nah, di klinik radiologi juga diberikan, misalnya Anda memasuki ruang dengan radiasi yang tinggi. Nah, ini juga diberikan informasi ya, berkaitan dengan risiko bahaya yang ditimbulkan ya. Kemudian ruang penunjang lainnya ya, yang berkaitan dengan ruang radiologi ini. Kemudian di laboratorium klinik, jadi misalnya uji darah, uji lab di situ juga diberikan informasi yang selama ini mungkin ketika orang masuk lab itu diberikan informasi apa-apa yang mestinya dilakukan. Ya misalnya melepas alas kaki misalnya. Ya ketika masuk ke dalam laboratorium ya, atau informasi yang berkaitan dengan laboratorium itu sendiri ya. Kemudian di apotek juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan cara penggunaan obat ya. Misalnya gunakan obat sesuai dengan petunjuk. Nah, misalnya ini bisa digunakan. Jadi gunakan misalnya kalau dia antibiotik, maka konsumsilah obat sampai habis, sampai selesai ya. Jadi antibiotik itu harus sampai selesai. Itu dilakukan dalam rangka untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien ketika mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian kerangka pendidikan kesehatan alternatif, misalnya di tingkat rumah sakit. Jadi di tingkat rumah sakit ini bisa dilakukan, yaitu ketika pendidikan kesehatan dilakukan di keseluruhan rumah sakit ya. Dan kewenangan itu bisa kalau menduduki tempat posisi strategi secara administrasi dalam rumah sakit, sehingga dapat dilakukan di semua level tingkatan di rumah sakit. Kemudian kalau dia di tingkat unit ya, unit pengelola, misalnya di unit PKRMS, atau dia kalau di tingkat rumah sakit berarti dia berada pada level di bawah direktur rumah sakit kewenangannya. Tetapi bisa juga dia memiliki di bawah unit tersendiri, yaitu yang melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan ya. Sehingga kalau kita lihat, kita gambarkan tadi, maka secara umum dapat kita bagi menjadi dua ya. Kerangka pendidikan kesehatan untuk health promoting hospital berdasarkan pada alur lokasinya dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang dari dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Nah, kalau dia berada di rumah sakit, maka yang menjadi sasarannya adalah masyarakat luas ya. Kemudian komunitas, kemudian tempat kerja. Kemudian di rumah sakit itu terdiri atas
ruang terbuka, pelayanan, kemudian di klinik edukasi. Nah, tadi sudah kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang berada di rumah sakit ini. Ya. Sekarang kita lanjut pada metode dan teknik ya, dalam kerangka pendidikan kesehatan untuk heart promoting hospital di luar rumah sakit. Yang pertama, tentu yang harus kita lakukan berkaitan metode dan teknik adalah penggunaan media massa. Ya, karena kita tidak mungkin tatap muka langsung satu persatu orang-orang yang ada di rumah sakit. Nah, tetapi penting bagi kita menggunakan media massa dalam melakukan pendidikan kesehatan ini, yaitu menggunakan media. Ya, bisa saja baliho, bisa poster, bisa baliho kalau dia di pintu gerbang, gitu ya. Nah, bisa poster, bisa leaflet, ya, dengan berbagai media yang bisa digunakan. Bisa, apalagi sekarang ini kan, ya kita bisa, kalau tidak ada videotron, kita bisa gunakan TV flat-nya, yang bentuknya flat, bisa diputar secara bergantian yang sudah dipasang isi flash disk dengan video-video tertentu, film-film tertentu yang berkaitan dengan isu atau masalah kesehatan yang ada di rumah sakit atau di wilayah kerja rumah sakit itu sendiri. Kemudian bisa kunjungan rumah, ya, kunjungan rumah ke rumah, tetapi ini perlu menggunakan tenaga yang besar, tenaga yang banyak. Tetapi kalau ini yang dilakukan, ya kita bisa menggunakan media-media tadi, ya bisa leaflet, bisa poster, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pameran. Ya, kalau misalnya dalam 1 tahun sekali kan biasanya ada pameran, ya, baik itu pameran pembangunan, biasanya setelah 17 Agustus ini kan biasa ada pameran pembangunan, atau pameran-pameran lainnya yang diselenggarakan oleh baik oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta dan masyarakat. Ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan produk layanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat. Nah, jadi lebih pada upaya-upaya memperkenalkan eksistensi rumah sakit kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan kampanye, ya, pemasangan yang berkaitan dengan seluruh aspek yang berkaitan dengan ketersediaan yang ada di rumah sakit. Kemudian tentu ini dalam rangka untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Kemudian metode dan teknik yang digunakan adalah bisa menggunakan spanduk, poster, ya, kemudian buklet, leaflet, audio, ya. Ya bisa videotron, ya, videotron ini bisa digunakan. Jadi ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan health promoting hospital terbuka menggunakan media, ya. Kemudian video interaktif, ya. Ya, ini bisa dilakukan, ya, seperti contoh sekarang seperti saat ini misalnya rumah sakit menjawab, misalnya di radio atau di ya bisa saja menggunakan media seperti yang kita gunakan saat ini dalam rangka untuk memperkenalkan rumah sakit. Ya. Kemudian ya kita berikan waktu kepada masyarakat untuk bisa berdialog dengan pihak rumah sakit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ceramah berkala. Misalnya dalam 1 bulan materinya yang berkaitan dengan topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan. Apakah itu penyakit menular atau penyakit tidak menular. Misalnya pada saat ini, masa pandemik ini, maka seharusnya topik-topik di rumah sakit itu bicarakan tentang pandemik. Ya, narasumbernya bisa diganti-ganti dan ada kelas-kelas tertentu. Karena harus distance, ya, menjaga jarak, social distance atau physical distance, maka bisa menggunakan media-media semacam ini. Ya, dilakukan ceramah berkala dan diumumkan misalnya pada baliho atau spanduk-spanduk yang berkaitan dengan ceramah berkala yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam rangka untuk mendidik masyarakat, yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mencegah, ya, dan menghindari dari penyakit yang
sekarang ini sedang menjadi pandemi ya. Kemudian informasi lisan ya bisa dilakukan, baik informasi itu melalui ya kalau kita lihat yang sekarang ini diumumkan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan dinas kesehatan, mengumumkan secara lisan menggunakan pengeras suara atau kendaraan di semua tempat. Nah, ini bisa dilakukan ya. Kemudian pembelajaran individual, yaitu pembelajaran pada orang-orang tertentu. Biasanya dilakukan secara konseling ya. Dari orang ke orang atau orang per orang ya bisa dilakukan, dan ini sebenarnya lebih efektif, tetapi secara waktu itu tidak efektif ya, karena penyampaian pesan itu dapat dilakukan dari orang ke orang dan orang itu dapat berkonsultasi secara langsung ya. Nah, itu lebih efektif pada sasarannya, tetapi tidak efisien ya. Ya, efektif tetapi tidak efisien karena orang per orang yang harus diberikan pelayanan. Kemudian menggunakan leaflet ya, dan alat peragaan sederhana yang diperlukan apabila misalnya sebagai contoh untuk pencegahan COVID-19, SARS-CoV-19 ini misalnya bagaimana cara batuk yang benar ya, misalnya menggunakan tisu ya ketika batuk atau menggunakan siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Ini bisa dilakukan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh peragaan sederhana ya. Kemudian cara menggunakan masker atau pemakaian masker ya. Nah, ini digunakan dalam rangka memberikan peragaan kepada masyarakat luas dalam upaya mencegah ya, penularan COVID-19 atau SARS-CoV-19. Kemudian media, slide, audio, video interaktif ya melalui media. Ya, sekarang bisa saja kita melakukan pendidikan kesehatan menggunakan WhatsApp sekarang ini ya. Sebagai contoh pernah saya gunakan, saya buat videonya, kemudian videonya dari PowerPoint, kemudian saya ubah dari video PowerPoint itu menjadi video, kemudian durasinya 5 menit, habis itu saya bagi ke masyarakat. Nah, ini dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini bisa kita lakukan ya dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian jangan kita lupa bahwa ya judulnya apa, materinya, siapa narasumbernya, dari institusi mana. Nah, ini harus kita sampaikan dalam pembuatan video. Dan nanti salah satu tugas alat peraga, saya minta kepada Anda, tugasnya nanti adalah membuat video durasinya tidak lebih dari 5 menit ya, tentang COVID-19 ini. Belum ada tugas ya? Belum ada tugas ya? Tugas tentang apa, Pak? Tugas mata kuliah ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, nanti Anda diminta untuk membuat video. Kemudian video itu dikirim ke saya bisa ya. Nah, tugasnya membuat video, durasinya tidak boleh lebih dari 5 menit tentang COVID-19 ya. Videonya gimana, Pak? Nah, nanti saya kasih contoh ya. Nah, contoh buat videonya, video nanti akan saya contohkan. Contohnya ada sekarang nggak, Pak? Apanya? Ya, nanti ini. Kita lanjutkan dulu materi kita ya. Yaitu Ya, Pak. Kemudian tadi konseling. Nah, konseling ini kalau media ini lebih bisa mencapai atau mencapai target orang yang lebih banyak, jumlah yang lebih besar. Ini bisa dilakukan menggunakan media. Memang belum terlalu efektif ya kalau menggunakan media ini, tetapi efisien ya, biayanya lebih murah. Nah, kalau konseling ini perlu biaya yang cukup besar, tapi kegiatannya cukup efektif ya. Jadi efektif dilakukan, tetapi memang biayanya besar karena harus berinteraksi satu orang dengan satu orang yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah skill training, yaitu melatih keterampilan. Ya, jadi kita peragakan, misalnya cara batuknya baik dan benar, kita bisa menggunakan sapu tangan, kemudian menggunakan siku. Nah, ini bisa dilatih kan gitu. Kemudian cuci tangan yang baik dan benar misalnya ya. Nah, kita ajarkan 7 langkah cuci tangan baik dan benar.
Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan skill training. Ya. Kemudian modifikasi perilaku, yaitu mengubah perilaku tadi. Jadi ketika misalnya Anda berkerumun di tempat orang banyak, sebaiknya menggunakan masker, kemudian menyiapkan hand sanitizer, ya, atau bisa tempat cuci tangan. Nah, ini berkaitan dengan modifikasi perilaku. Sebagai contoh misalnya, hampir semua tempat pelayanan, baik itu toko, pelayanan pemerintah, ini kan sekarang menyiapkan cuci tangan kan ya, dan sabun ya. Ada Anda lihat nggak? Ada Anda lihat nggak orang di kantor, di toko Ada, itu? Pak. Nah, itu berarti mengubah Ada. modifikasi perilaku ya. Ya, yang tadinya kita tidak terbiasa dengan cuci tangan, ketika sudah pandemi semacam ini, kemudian kita mengubah perilaku kita yang tadinya tidak cuci tangan menjadi cuci tangan. Kemudian cara belajar cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini dilakukan dalam rangka modifikasi perilaku. Kemudian kerangka pendidikan kesehatan untuk promoting hospital berdasarkan alur pasien. Ya, sekarang tadi sudah kita bagi ya di luar rumah sakit, di dalam rumah sakit. Sekarang kita bicara tentang di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit ini dapat kita gunakan media massa, ya. Nah, kemudian kunjungan rumah, pameran, kampanye. Nah, ini bisa dilakukan kalau dia berada di luar rumah sakit. Karena yang dijangkau itu adalah tadi masyarakat luas. Mau tidak mau, nah, itu yang harus kita gunakan. Jadi karena begitu luas masyarakat begitu banyak, kemudian harus kita lakukan dengan menggunakan media. Bisa saja kunjungan dari rumah ke rumah, tetapi ya perlu tenaga yang banyak. Dan pameran dan kampanye. Sementara di luar rumah sakit itu bisa digunakan kalau dia ruang terbuka, maka kita gunakan spanduk, poster, leaflet, video, TV, audio, video interaktif, ceramah. Termasuk di luar rumah sakit pun bisa kita gunakan video, ya. Ya, video via WA tadi nanti tugas mata kuliahnya, ya. Kemudian di rumah sakit misalnya, bisa informasi lisan, ya, pembelajaran individual, leaflet, peragaan sederhana. Kemudian di klinik edukasi, ya. Misalnya media, slide, video interaktif, konseling, skill training, dan modifikasi perilaku. Ini ya, yang berkaitan dengan kalau lokasinya di luar rumah sakit, kemudian kalau di dalam rumah sakit. Kemudian pendidikan kesehatan saat pelayanan profesional kesehatan. Ya, misalnya dilakukan proses tatap muka, misalnya orang yang menderita diabetes mellitus. Ya. Nah, jadi kita berikan pendidikan kesehatan berkaitan dengan pola makan, aktivitas fisik, ya. Nah, terhadap orang-orang yang menderita penyakit diabetes mellitus tadi, ya. Kemudian menghindari stres. Kemudian memang dalam pendidikan kesehatan saat pelayanan itu biasanya waktunya menjadi kendala karena ketika kita memberikan pelayanan kesehatan durasi waktunya begitu lama. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu hari pasiennya banyak, sementara memerlukan health education pada setiap pasien atau patient education itu paling tidak ya sekitar 10 menit ya satu orang. Nah, ini kan kalau misalnya ada 50 atau 100 pasien, berapa lama harus kita berikan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu nanti bisa saja dibuat ya misalnya 5 orang dalam satu hari. Ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau kebutuhannya pasiennya banyak, maka loket-loket klinik edukasi bisa dibuka sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi kalau sedikit ya bisa 2 atau 3 orang saja yang memberikan pelayanan di klinik edukasi. Jadi ini bisa dilakukan. Ya. Pendidikan kesehatan bisa mencakup komunikasi verbal atau langsung, ya. Nah, dilakukan oleh health educator tadi kepada pasien, ya, bisa dilakukan ya, secara langsung tatap muka, termasuk keluhan-keluhan yang dihadapi, kemudian bimbingan, arahan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh pasien itu sendiri. Kemudian komunikasi tidak langsung, yaitu dengan misalnya menggunakan media. Oh, nanti misalnya kalau dia punya WA, punya leaflet, kita berikan kepada pasien itu. Ya. Nah, aspek yang dapat kita lakukan adalah hak education untuk perilaku, ya, perubahan perilaku.
Ya, misalnya tadi berkaitan dengan pengetahuannya, kemudian sikapnya, praktiknya, kemudian kita harapkan terjadi perubahan, ya, perubahan perilaku tadi. Misalnya dengan perubahan tadi orang merokok, kita harapkan tidak merokok kan begitu ya. Kemudian pola makan diatur, aktivitas fisik, ya, ini yang berkaitan dengan uh, perilaku. Kemudian informasi untuk inform consent, ya, kesediaan apa yang harus dilakukan gitu kan. Termasuk di antara di dalamnya adalah berkaitan dengan perilaku itu sendiri. Misalnya cek behavior check. Jadi misalnya perilaku, misalnya aktivitas fisiknya berapa dalam seminggu gitu kan, dicek. Itu namanya cek behavior atau cek perilaku. Ya. Nah, tidurnya, makannya, kemudian minum airnya, ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian pendidikan di unit pelayanan, yaitu pendidikan pada pasien yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Jadi orang health educator ini memberikan pendidikan kepada pasien tentu disesuaikan dengan kondisi pasien, kebutuhan pasien, dan penyakit yang diderita oleh pasien. Jangan sampai Anda memberikan orang itu misalnya penyakit jantung, PJK, penyakit jantung koroner, tapi Anda berikan materi health education-nya adalah tentang COVID-19, kan tidak nyambung ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian sudah ada program. Kemudian isi, kedalaman, tahap, dan prosedur. Nah, maka kalau kita baiknya adalah dalam 1 tahun dibuat program, ya, program health education, ya. Nah, jangkauan dalam rumah sakit, luar rumah sakit. Jadi aktivitasnya dalam 1 tahun itu penuh program kerja dari PKRMS. Kemudian berangkat tentu berdasarkan pada need assessment, yaitu penilaian terhadap kebutuhan. Jadi jangan sampai kita melihat memberikan pendidikan kesehatan tidak dasar pada kebutuhan pasien. Ya, jadi kalau pasien tidak perlu, mungkin dia sudah pandai, ya tidak perlu kita. Paling-paling yang harus kita ubah adalah bagaimana dia berperilaku untuk sehat. Kemudian waktu sedikit terbatas ya. Kalau misalnya kita menggunakan tadi, kendala adalah berkaitan dengan waktu, karena kita akan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Jadi setiap pasien itu memiliki persoalan kesehatan yang berbeda-beda. Kecuali kalau dia memiliki persoalan kesehatan yang sama, akan mudah untuk kita buat kelompok-kelompoknya. Kalau misalnya tadi berkaitan PJK, ya satu kelompok penyakit jantung koroner itu masuk dalam satu ruangan. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya berbeda-beda, ya maka yang harus kita lakukan mau tidak mau adalah melalui personal counseling ini. Yaitu yang harus dilakukan metodenya, karena waktunya tadi terbatas, metode yang dipakai adalah sesuai dengan durasi waktu yang ada. Misalnya pembelajaran informasi singkat berkaitan dengan persoalan kesehatan tadi. Kemudian pembelajaran perseorangan atau personal counseling. Ya. Kemudian bisa saja menggunakan brosur atau folder yang dapat memberikan informasi kepada pasien. Kemudian pelaksana tugas yang memberikan pelayanan, ya. Kesehatan dalam hal ini tentunya yaitu tenaga kesehatan masyarakat, ya. Tetapi harus memiliki pengetahuan klinis. Nah, jadi orang kesehatan masyarakat yang terutama pada peminatan promosi kesehatan ini yang memiliki latar belakang dukungan klinis, ya. Jadi yang harus Anda perdalam adalah bagaimana Anda meningkatkan kompetensi klinis itu melalui proses belajar. Dan perlu keterampilan komunikasi interpersonal dan perilaku helping relationship, yaitu keterampilan untuk berkomunikasi antar pribadi. Ya, ini sangat diperlukan ya, karena biasanya orang sakit ini sensitif. Ya. Kemudian perilaku membantu, ya, hubungan membantu. Bapak kira-kira apa yang bisa saya bantu? Persoalannya apa? Nanti baru kita beri. Kalau sebaiknya perilaku Bapak harus begini. Jadi lebih sifatnya membantu, tidak menggurui, ya. Mesti Anda batasi bahwa kita sifatnya adalah memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan kesehatan. Ya. Nah, kemudian ahli media sebagai health educator, ya. Jadi bisa memberi pelayanan sebagai pendidikan kesehatan, kemudian ahli menggunakan media sebagai health educator. Ini sangat diperlukan dalam penggunaan media. Kemudian pelatihan pendidikan kesehatan untuk petugas memberikan pelayanan
yaitu komunikasi interpersonal, misalnya latihan keterampilan untuk mendengar. Jadi seorang health educator harus mampu mendengar, jadi kita mendengar. Kemudian empati, rasa empati diri, ya. Kemudian pengendalian, kemudian berbicara singkat dan jelas. Ini yang harus dimiliki oleh health educator, ya. Kemampuan mendengar. Biasanya kita karena merasa tadi pendidikan sudah tinggi, ya, S1 kesehatan masyarakat, kemudian tidak mau mendengar. Jadi keluhan-keluhan pasien. Selainnya kita belajar untuk mendengar, belajar untuk empati, merasakan apa yang orang rasakan. Dan tidak emosi ketika orang pasiennya menyampaikan ekspresi secara sedih, meneteskan air mata, kan begitu. Anda ikut terharu, ya. Nah, itu artinya Anda mengontrol diri, meskipun kita empati, kita tetap dalam batas-batas mengontrol diri. Itu jangan sampai kita juga larut dalam persoalan itu. Nah, sebaiknya kita membimbing, membantu dengan komunikasi yang baik, ya. Kemudian berbicara, jangan terlalu banyak yang dibicarakan, tapi yang baiknya adalah bagaimana kita berbicara singkat dan jelas apa yang ingin kita sampaikan kepada pasien, ya, sehingga pasien itu mengerti apa yang ingin mereka paham. Dan untuk ahli media, yaitu menyusun media dan yang informasional yang dapat memberikan pengetahuan, pemahaman kepada pasien masyarakat. Tentu juga bersifat persuasif, membujuk, ya, jujur dan berempati, bahasa yang digunakan. Nah, di dalam pendidikan di unit pelayanan, kalau dia merupakan unit, maka di tingkat manajemen itu harus terprogram, terencana, ya. Kemudian isi pesan baku dan jelas yang akan disampaikan. Kemudian menggunakan metode yang tepat, ya, tentunya. Baik itu menggunakan teknik media maupun non media, ya. Jangan sampai ketika orang tatap muka kita gunakan media lain, gitu. Bisa saja kita dukung dengan media misalnya leaflet, bisa, ya. Ada sistem pencatatan dan pelaporan. Jadi setiap orang datang, namanya siapa, kita catat nomor, nama, nomor registrasinya, keluhannya apa, penyelesaiannya apa. Nah, ini perlu dilakukan, ya, di klinik edukasi. Kemudian menyusun program atau per kondisi penyakit yang melibatkan hal profesional, ya, klinis. Kalau itu perlu orang-orang klinis, ya, kita sangat perlukan orang-orang klinis juga. Yang perlukan juga adalah health educator, yaitu tenaga pendidikan kesehatan. Kemudian media spesialis, ini yang diperlukan dalam menyusun program yang berkaitan dengan health education, ya. Pendidikan kesehatan di rumah sakit ini, ya, kita kelompokkan. Yang pertama adalah dissemination of arthritis patient education, diseminasi terhadap pasien artritis, pendidikan pasien pada artritis, ya. Misalnya dilakukan outreach activity, yaitu pendidikan di luar rumah sakit pada penyakit tulang, gitu, ya, nongkropos, itu kan bisa dilakukan di luar rumah sakit, ya. Nah, terutama di daerah kita ini lebih banyak nih penyakit ini, ya, pada pasien yang kita artistis ini. Kemudian audio visual information, ini bisa dilakukan pada unit rumah sakit, ya. Pendidikan kesehatan untuk umum, ya, untuk tempat-tempat umum, ya. Jadi audio memerlukan audio visual, ya. Jadi bisa tadi Anda lihat misalnya kalau kita di sini ada videotron, itu bisa digunakan dalam rangka untuk melakukan pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum. Kemudian patient package insert, yaitu pendidikan kesehatan di tempat pelayanan di rumah sakit. Ya, tadi kita sudah lihat mulai dari pendaftaran sampai di ruang rawat inap. Nah, ini bisa dilakukan pendidikan kesehatan, termasuk dalamnya adalah ruang rawat jalan. Kemudian advocacy skill and strategy for patient education manager, yaitu bagaimana kita memiliki keterampilan melakukan advokasi terhadap pasien melalui serangkaian kegiatan
strategis, yaitu pendidikan kesehatan pada pasien. Ini bisa dilakukan dengan terencana dengan baik ya di rumah sakit. Kemudian gain basic physician support for patient education, ya, yaitu memberikan dukungan ya psikis sehingga mendapat keuntungan bagi pasien. Jadi pasien ini biasanya ketika mereka sakit ya tentu secara mentalitas ya, trauma, tidak sehat, tidak nyaman itu ada pada diri pasien sehingga dia sakitnya berkepanjangan. Oleh sebab itu perlu diberikan dukungan. Kemudian pendidikan kesehatan di tingkat ya, di taman kanak-kanak dan sekolah ya, kelompoknya adalah evaluation in workplace health education and training ya, melakukan evaluasi terhadap pendidikan kesehatan di tempat kerja dan pelatihan. Ini dilakukan supaya mereka bisa melatih dirinya untuk tetap dalam keadaan menjaga kesehatan. Kemudian worker products health education material, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang ada kaitannya dengan pendidikan kesehatan ya, pada materialnya ya. Kemudian making teaching relevant, membuat guru yang memiliki tenaga kesehatan yang relevan, misalnya guru olahraga misalnya, kan ada pendidikan penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian di elementary school student as health educator. Misalnya kalau di sekolah dasar itu ada namanya dokter ya, dokter cilik, dokter anak. Nah ini bisa dilakukan karena identiknya kesehatan selalu melibatkan dokter. Ya. Kemudian asma pada anak. Ya. Nah itu biasanya sering terjadi pada usia anak-anak disebabkan oleh karena memang debu, partikel-partikel yang masuk, bisa saja disebabkan oleh karena faktor cuaca. Ya. Kemudian pembelajaran individu, ya misalnya kalau kita sebenarnya ada dua diagnosis, ada diagnosis medik dan ada diagnosis perilaku. Misalnya kalau diagnosis mediknya ialah perilaku yang perlu dijalankan. Lihat dari standar yang sudah dibuat, misalnya perilaku kepatuhan dan partisipasi, pengobatan, pemeriksaan, diet, dan perilaku mendukung, makan, olahraga, istirahat, pakaian, merokok. Nah, tentu prioritasnya sesuai dengan urutannya ya. Diagnosis pendidikan dan perilaku sesuai dengan prioritasnya. Pemberian informasi sesuai dengan hasil diagnosis pendidikan dan perilaku. Kemudian negosiasi berdasarkan pada konsekuensi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan.